Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 71 sampai 85 soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang persamaan garis lurus. Nomor 71, berdasarkan gambar di bawah ini, persamaan garis yang melalui titik P dan Q adalah, berarti kita harus cek ya, di sini titik P-nya adalah 1,3, kemudian titik Q-nya adalah 5,1 ya. Karena diketahui dua titik yang ditanyakan persamaan garis, berarti kita bisa menggunakan rumus berikut ya, di mana Y dan X-nya ini tidak perlu kita ganti, sedangkan ini kita misalkan X1, ini Y1 ya, kemudian ini pasangan dari X2 dan Y2. Kita masukkan ke sini saja ya, Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 3, per Y2, Y2-nya adalah 1, dikurangi dengan 3 sebagai 1 ya, sama dengan X dikurangi X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya di sini adalah 5, dikurangi 1 sebagai X1 ya. Kita rapikan ya. Berarti jadinya Y dikurangi 3, 1 dikurangi 3 berarti negatif 2, yang atas tetap X min 1 per 5 dikurangi 1 berarti 4. Berarti 4 kali Y jadinya 4Y, negatif 3 kali 4 berarti negatif 12, sama dengan negatif 2 kita kalikan ke sini ya. Negatif 2 kali X berarti negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 1 berarti positif 2. Kemudian 4Y sama dengan negatif 2X ditambah dengan 2. Negatif 12 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 12. Kita menyesuaikan dengan permintaan pada pilihan gandanya ya. Berarti 4Y sama dengan negatif 2X, 2 ditambah 12 berarti 14. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 berarti jadi 2Y sama dengan negatif 2X dibagi 2 berarti negatif X, 14 dibagi 2 berarti positif 7. Sehingga hasil yang benar adalah poin C. Nomor 72, persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 5,-3. Memotong sumbu Y di titik. Nah, ini ada tambahan ya, ada kata-kata memotong sumbu Y di titik. Berarti ini X1 dan Y1 ini adalah pasangan dari X2 dan Y2. Guys, kita gunakan rumus yang tadi ya, di mana Y dan X-nya tidak perlu kita ganti, sehingga Y dikurangi, Y1-nya adalah 3, per Y2, Y2-nya adalah negatif 3 ya di sini, dikurangi Y1 berarti dikurangi 3 sama dengan X dikurangi X1, X1-nya adalah 2, per X2, X2-nya adalah 5, nah, dikurangi X1-nya dikurangi 2 ya. Berarti kita rapikan. Y dikurangi 3 per negatif 3, negatif 3 berarti negatif 6 sama dengan X dikurangi 2. Kemudian di sini 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, ini bisa kita bagi ya. Negatif 6 dibagi 3 berarti jadinya negatif 2. Sehingga Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2 kita kalikan ke sini ya. Kalikan X berarti negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 berarti positif 4. Y sama dengan negatif 2X ditambah dengan negatif 3, kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 3. Nah, di sini ada positif 4, berarti bisa digabungkan menjadi positif 7. Apakah ini selesai? Belum ya, karena yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 2 kali 0 ditambah 7 ya. Karena X-nya kita ganti 0, berarti Y sama dengan negatif 2 kali 0, 0 ditambah 7, berarti hasilnya 7. Sehingga titik potongnya adalah 0,7. Berarti jawaban yang benar A. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 14 dan bergradien 2. Nah, ini berarti M-nya ya. Ini sebagai X1 dan Y1. Kita masukkan ke rumus tadi ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Jadi, untuk memilih rumus, Anda sesuaikan dengan yang diketahui. Y dikurangi, Y1-nya adalah negatif 14, berarti di sini ada tanda negatif berubah menjadi positif 14 sama dengan M. M-nya di sini bernilai 2, buka kurung X. X1-nya adalah negatif 3, berarti berubah menjadi positif ya, karena di sini ada pengurangan. Kemudian Y ditambah 14 sama dengan 2 kita masukkan ke dalam kurung, sehingga jadinya 2X, 2 kali 3 berarti positif 6. Yang ditanyakan adalah
titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Sehingga Y yang ada di sini kita ganti 0 ya. Berarti 0 ditambah dengan 14 sama dengan 2X ditambah dengan 6. 0 tambah 14 tetap 14 ya di sini. 6 kita pindah ruas ke sebelah kiri berarti menjadi pengurangan. Berarti dikurangi 6 sama dengan 2X. 14 dikurangi 6 berarti 8 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 8 bagi 2 hasilnya 4. Sehingga titiknya adalah 4,0. Jawabannya adalah poin B. Nomor 74. Persamaan garis yang melalui titik berikut dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X tambah 9. Nah, kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini sebagai X1 dan Y1, kemudian M-nya diambil dari garis ini ya. Karena sejajar, berarti M1 itu sama dengan M2. M1 diperoleh dari gradien garis ini. Nah, kalau untuk garis ini, gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X dibagi dengan koefisien variabel Y. Nah, berarti 4 per 1 hasilnya adalah 4. Sehingga M1-nya ketemu 4. Nah, karena M1 sama dengan M2, berarti M2 nilainya juga 4. Nah, kita gunakan ke sini M-nya. Berarti Y dikurangi, Y1-nya adalah 3 sama dengan M, M-nya adalah 4. Ya. X dikurangi X1. X1 kan negatif 5, berarti menjadi positif 5. Y sama dengan 4 kita kalikan ya, menjadi 4X. 4 kali 5 berarti 20. Negatif 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 3. Berarti Y sama dengan 4X ditambah dengan 23. Sehingga hasilnya adalah yang D. Nomor 75. Persamaan garis yang sejajar dengan garis berikut melalui titik pangkal koordinat adalah, berarti di sini kita lihat ya gradiennya. Kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Yang pertama yang harus kita lakukan mencari M1 terlebih dahulu ya. Ingat ini untuk sejajar ya. M1 sama dengan, nah kalau persamaan garis bentuknya variabel X dan Y ada di satu tempat di ruas kiri ya, atau di ruas kanan, maka kita bisa menggunakan min A per B. A itu adalah koefisien dari X 3, karena di sini ada tanda negatif berarti negatif 3 per B. B adalah koefisien dari variabel Y berarti negatif 2. Berarti negatif bagi negatif positif 3 per 2. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya sama ya ini ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Y dikurangi Y1. Ingat, titik pangkal. Titik pangkal itu berarti 0,0 ya. Sehingga ini sebagai X1 dan Y1 ya. Berarti Y1-nya 0, M-nya adalah 3 per 2, sesuai yang sudah kita dapatkan ya. Karena M1 sama dengan M2, kemudian X dikurangi dengan X1-nya adalah 0. Y dikurangi 0 berarti Y sama dengan 3 per 2. X dikurangi 0 berarti X. Sehingga hasilnya adalah poin A. Nomor 76. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan sejajar. Nah ingat ya, kita cari M1-nya dulu ya. Min A per B. Min A itu koefisien dari X-nya kan 3. Berarti negatif 3 per B-nya adalah 5. Nah ini M-nya. Karena sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Sehingga M2 yang kita pakai nanti adalah negatif 3 per 5. Jadi sama ya. Kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X kurangi X1. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 4. Karena di sini ada pengurangan berarti positif 4 sama dengan M-nya adalah negatif 3 per 5. Kemudian X dikurangi X1-nya adalah 2. Sini. Agar tidak ada pecahan, maka boleh kita kalikan dengan 5. Nah, ini kita boleh kalikan dengan 5. Y kali 5 berarti jadinya 5Y. Kemudian ditambah dengan 4 kali 5 berarti 20. Negatif 3 per 5 kali 5 berarti kita coret, sehingga tinggal negatif 3. Kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. Negatif 3 kali X berarti negatif 3X.
Negatif 3 kali negatif 2 berarti positif 6. Selanjutnya, negatif 3x ini kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi positif 3x. Ditambah dengan 5y sama dengan 20, kita pindah ke ruas kanan ya, berarti dikurangi ya. Sehingga jadinya 6 dikurangi 20. Berarti 3x ditambah 5y sama dengan negatif 14. Nah, karena negatif 14-nya ini dikumpulkan ke kiri ya, berarti kita pindah saja ya. 3x ditambah 5y, negatif 14 kita pindah ya, kita kembalikan ke ruas kiri menjadi positif 14 sama dengan 0. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 77, persamaan garis yang melalui titik berikut dan sejajar garis Y. Nah, ini caranya sama ya, menggunakan rumus ini. Berarti kita cari gradiennya. M sama dengan, nah ini koefisien dari X-nya 3, dibagi dengan koefisien Y-nya 1, berarti 3 bagi 1, 3. Nah, ini yang kita gunakan ke rumus ini ya. Langsung saja ya, Y dikurangi Y1. Nah, ini sebagai Y1, berarti dikurangi 2 sama dengan M. M-nya ada 3. Kemudian di sini X-nya tetap dikurangi dengan X1-nya adalah ini ya. Ini sebagai X1 berarti ditambah 1 ya. Karena negatif ketemu negatif positif. Selanjutnya Y dikurangi 2 sama dengan 3 kali X berarti 3X. 3 kali 1 berarti 3. Kita bawa ke ruas kanan semuanya ya. Berarti 0 sama dengan 3X. Y kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif Y ditambah 3. Negatif 2 kita pindah menjadi positif 2. Berarti kalau kita rapikan 0 sama dengan 3X dikurangi Y ditambah dengan 5. Kalau seandainya 5 ingin dipisahkan sesuai dengan permintaan pada pilihan gandanya, berarti jadinya negatif 5 sama dengan 3X dikurangi Y. Atau boleh dibalik ya, sehingga jawaban yang benar adalah poin B. Lanjut nomor 78. Persamaan garis yang sejajar dengan 2x plus 3y sama dengan 12 dan melalui titik 0,4 adalah ini sebagai x1, y1. Gradiennya nanti kita cari ya dengan rumus M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien dari x, berarti 2. Karena di sini ada tanda negatif, berarti negatif 2 per B. B-nya adalah koefisien dari y ya, berarti 3 di sini. Nah, karena sejajar, M yang kita temukan ini yang kita pakai ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1, Y dikurangi, Y1-nya di sini 4 sama dengan M. M-nya adalah negatif 2 per 3, X dikurangi X1-nya di sini 0 ya, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian kita rapikan ya, Y sama dengan negatif 2 per 3X, negatif 4 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 79. Kita menggunakan rumus yang sama ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Tapi ingat ya, M-nya dipastikan dulu sejajar atau tegak lurus. Kalau sejajar, apa yang kita temukan itu yang kita pakai. Tapi kalau tegak lurus, skemanya berbeda ya. Berarti gradiennya untuk M1 itu adalah koefisien dari X itu negatif 1 per 2 dibagi dengan koefisien dari Y itu 1 ya. Berarti jadinya negatif 1 per 2. Kalau skemanya tegak lurus, maka M2 itu adalah, nah ini dibalik kemudian dikalikan negatif. Sehingga hasilnya adalah positif 2. Nah, jadi M yang kita gunakan ini adalah ini. Dibalik dikalikan negatif ya. Berarti ini sebagai X1-nya, ini Y1-nya. Y dikurangi Y1. Y1-nya 3. M-nya adalah 2. Buka kurung X dikurangi X1-nya adalah 0. Berarti tidak perlu kita tulis ya. Sehingga Y sama dengan 2X. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 3. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 80. Nah, ini tegak lurus lagi ya. Berarti kita cari dulu M1. M1 sama dengan min A per B. Nah, jadi harus hati-hati bisa membedakan dalam kondisi apa kita bisa menggunakan rumus ini atau rumus yang lain. Saya menggunakan rumus ini karena variabel X dan Y-nya berkumpul pada satu ruas. Jadi pakai rumus ini ya. Min A itu adalah koefisien dari X, berarti min 4.
B-nya di sini ya, negatif 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif ya, 4/3. Kemudian yang kita gunakan adalah M2. Karena tegak lurus, bilangan ini, pecahan ini kita tukar ya, yaitu 3 ke atas, 4 ke bawah, 3/4, tapi jangan lupa dikalikan min. Nah, jadi ditukar dikalikan dengan min. Nah, ini yang kita gunakan ke rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Y dikurangi Y1. Y1-nya di sini adalah ini ya. Negatif 7 berarti berubah menjadi positif 7 sama dengan M. M-nya negatif 3/4. X dikurangi X1-nya ini ya. 2 berarti dikurangi dengan 2. Agar tidak ada pecahan, maka kita boleh kalikan dengan 4 ya. Berarti Y dikalikan 4 berarti hasilnya adalah 4Y. 7 kali 4 berarti hasilnya 28. Negatif 3/4 dikali 4 berarti 4-nya bisa kita coret. Sehingga tinggal negatif 3 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. Negatif 3 kali X berarti negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 2 berarti positif 6. Negatif 3X kita pindah ke ruas kiri ya. Berarti jadinya 4Y positif 3X sama dengan, nah ini 28 kita pindah ke ruas kanan ya. Berarti 6 dikurangi 28. 4Y ditambah 3X sama dengan 6 dikurangi 28 berarti hasilnya negatif 22. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 81. Tegak lurus lagi. Nah, berarti M sama dengan, karena variabel Y dan X yang terpisah, maka cara mencari gradiennya adalah koefisien X-nya, yaitu 2/3, dibagi dengan koefisien Y-nya, yaitu 1 ya. Berarti jadinya 2/3. Ingat, ini masih M1 ya, yang kita gunakan adalah M2. Kalau tegak lurus itu tinggal dibalik angkanya, 3/2, dan dikalikan negatif. Nah, ini yang kita pakai ya, ke rumus yang ini. Nah, sama ya rumusnya. Y dikurangi Y1. Nah, ini sebagai Y1 ya. Berarti dikurangi 0. Sama dengan M. M-nya adalah negatif 3/2. Buka kurung X dikurangi X1-nya adalah negatif 6. Berarti karena ada tanda pengurangan berarti positif 6. Kita kalikan 2 ya untuk menghilangkan pecahannya di sini. Berarti kali 2. Y kali 2 berarti jadinya 2Y. 0 dikali 2 tetap 0. Ya, berarti tidak perlu kita tulis. Negatif 3/2 kali 2 ini bisa kita coret sehingga tinggal negatif 3. Kita masukkan ke dalam kurung ya. Negatif 3 kali X berarti negatif 3X. Negatif 3 kali 6 berarti jadinya negatif 18. Kemudian negatif 3X kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 3X ditambah dengan 2Y sama dengan negatif 18. Berarti jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 82. Ini tegak lurus lagi ya. Berarti kita cari M1 dulu. Karena variabel X dan Y kumpul ya menjadi 1. Berarti rumusnya min A per B. A adalah koefisien dari X 5. Berarti negatif 5 per B. Di sini negatif 4. Negatif bagi negatif positif 5/4. Ingat yang kita gunakan adalah M2. Yaitu dengan cara dibalik 4/5 dikalikan negatif. Ya. Jadi negatif 4/5. Kita masukkan ke rumus ini ya. Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Y dikurangi, Y1-nya di sini ini ya. Ini sebagai X1. Negatif 1. Berarti karena di sini ada pengurangan, berubah menjadi positif 1 sama dengan M-nya. M-nya ini ya yang kita gunakan. Negatif 4/5 buka kurung X dikurangi dengan X1. X1-nya 20 ya di sini. Oke. Selanjutnya biar tidak ada pecahan, ini kita kalikan dengan 5 ya. Y kali 5 berarti 5Y ditambah 1 kali 5 berarti 5. Negatif 4/5 kali 5 berarti kita coret 5-nya, tinggal negatif 4 dikalikan ke dalam kurung. Negatif 4 kali X berarti negatif 4X, negatif 4 kali negatif 20 berarti positif 80. 5Y sama dengan negatif 4X. 5 kita pindah ruas menjadi pengurangan ya. Berarti 80 dikurangi 5 hasilnya adalah positif 75. Berarti Y sama dengan, kita bagi 5 ya. Berarti jadinya negatif 4/5. 75 dibagi 5 berarti hasilnya positif 15. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D.
Nomor 83, pasangan garis yang saling tegak lurus adalah, berarti kita bisa lihat dari gradiennya ya, yaitu dengan ciri-ciri M1 kalau dikalikan dengan M2 maka hasilnya min 1. Nah, kita cari dulu untuk poin pertama gradiennya ya. Kita cari M sama dengan, karena variabel Y dan X yang terpisah, berarti caranya variabel X-nya ini koefisiennya 3, kemudian variabel Y-nya kita lihat koefisiennya 2, berarti tinggal 3 dibagi 2. Untuk yang nomor 2 kita cari juga ya. Caranya sama, koefisien pada variabel X yaitu 2 per koefisien variabel Y-nya 3 ya. Nah, ini adalah M-nya. Kemudian di sini untuk yang ketiga kita cari dulu ya di sini. Caranya sama ya di sini. Variabel X-nya kita lihat koefisiennya 6, berarti M sama dengan 6 per variabel Y-nya koefisiennya adalah negatif 4. Nah, berarti kalau kita sederhanakan negatif 3 per 2. Kemudian untuk yang keempat berarti M sama dengan variabel X-nya koefisiennya 4 per negatif 3. Nah, kita lihat di antara pasangan ini ya, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini kalau kita kalikan apakah hasilnya negatif 1? Kita cek ya, poin A. 1 dan 2, berarti 3 per 2, kita kalikan 2 per 3, ternyata hasilnya 1, bukan negatif 1. Berarti bukan poin A. 1 dan 3, kita lihat di sini ya, 1 dan 3. Poin B. Poin 1 di sini 3 per 2 gradiennya, kemudian poin ketiga gradiennya negatif 3 per 2. Apakah menghasilkan negatif 1? Ternyata tidak, karena hasilnya negatif 9 per 4. Berarti bukan poin B. Poin C, 2 dan 3. Berarti kita lihat di sini, 2 itu gradiennya 2 per 3 dikalikan negatif 3 per 2. Kita coret 2-nya, kita coret 3, berarti hasilnya negatif 1. Ternyata ini yang benar ya, berarti jawabannya C. Nomor 84, persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 sejajar ya. Berarti kita cari gradiennya dulu. M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien dari X, berarti negatif 5. Per B-nya adalah negatif 12. Sehingga jawabannya adalah 5 per 12. Karena negatif bagi negatif positif. Selanjutnya kita masukkan ke rumus Y. Min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 ya. Y dikurangi Y1-nya di sini ini 1 ya. M-nya kita pakai 5 per 12. X dikurangi X1-nya adalah negatif 2. Berarti menjadi positif 2 karena bertemu tanda pengurangan ya. Kemudian di sini ada keterangan memotong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Y dikurangi 1 sama dengan 5 per 12. X-nya kita ganti 0 ya. 0 ditambah 2 berarti tetap 2. Y min 1 sama dengan, kita coret ya, berarti 6, sehingga hasilnya 5 per 6. Y sama dengan, 1 kita pindah ruas menjadi positif 1, plus 5 per 6. Kalau digabungkan jadinya 15 per 6, sehingga pasangannya adalah 0,15 per 6. Jawabannya adalah poin A. Nomor 85, garis 4X plus 3Y sama dengan 24, memotong sumbu X, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. 4X sama dengan 24. Karena apa? Karena 3 kali 0 sudah 0. Berarti X sama dengan 24 bagi 4 hasilnya 6. Kemudian ada keterangan lanjutan, memotong sumbu Y juga. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Kalau memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Berarti 4 kali 0, 0. Sehingga tinggal 3Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 bagi 3, 8. Kemudian ternyata titik T ini adalah titik tengah. Berarti untuk mencari titik T, caranya adalah, ini kan pasangannya 6, 6,0. Kemudian ini 0,8. Nah, cara mencari titik tengah itu adalah depan ditambah depan, berarti 6 ditambah 0 per 2. Kemudian belakang ditambah belakang, itu berarti 8 ditambah 0 per 2. Kalau kita rapikan,
berarti titik T-nya 6 tambah 0 tetap 6 dibagi 2 berarti 3. 8 ditambah 0, 8 dibagi 2 berarti hasilnya 4. Ingat, titik T dipasangkan dengan titik pangkal ya, yaitu 0,0. Oke, jadi dipasangkan dengan titik O lah, misalkan 0,0 ya. Cara mencari persamaan garisnya ya, kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Sehingga kita dapatkan Y-nya tidak perlu kita ganti, yang kita ganti Y1. Anggap saja di sini X1, Y1, X2, dan Y2. Jadi kedua titik ini yang dibuat persamaan garisnya ya. Dikurangi dengan Y1. Y1-nya adalah 4 per Y2-nya, nah kebetulan 0, dikurangi dengan 4. Kemudian X dikurangi X1 dikurangi 3 per X2-nya 0 dikurangi dengan 3. Berarti Y min 4 per min 4 sama dengan X min 3 per min 3. Ini kalau kita kalikan silang ya, negatif 3 kali atas ini ya, berarti jadinya kita dapatkan negatif 3Y. Negatif 4 kali negatif 3 berarti positif 12 sama dengan negatif 4 kali X berarti negatif 4X. Kemudian negatif 4 kali negatif 3 berarti positif 12. 4X kalau kita pindah ruas berarti menjadi 4X yang negatif berubah menjadi positif dikurangi 3Y. Kemudian 12 kalau kita pindah ruas menjadi negatif, sehingga 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 85. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu insya Allah pada video lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.